Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita telah belajar bernyanyi, yaitu nyanyi daerah. Dan setiap kelas sudah Bapak tes, ternyata ada yang bisa, ada juga yang lebih bisa. Bukan yang tidak bisa. Bapak bersyukur sekali karena kita orang Jawa Barat, ternyata ngerti nyanyi dari Timur Timur, ngerti nyanyi dari Papua dan seterusnya. Tapi sayangnya ada nih, sayangnya apa? Kita hanya tahu iramanya saja, bagaimana cara memasukkannya. Mari kita sekarang akan bernyanyi. Mari bernyanyi. Pada saat kita bernyanyi, mari kita lihat ini. Pada saat kita bernyanyi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pernapasan. Yang kedua adalah artikulasi. Dan yang ketiga adalah penjiwaan. Apa sih pernapasan itu? Yang kayak gimana pernapasan itu? Pernapasan pada saat kita bernyanyi kadang-kadang suka menjadi kendala. Lamun te tinggi teing pasti rendah teing bukan tekadenge. Ya, kalau terlalu tinggi atuh. Nah, itu banyak yang Bapak temukan pada saat kamu dites begitu ya. Ini pernapasan. Kenapa? Pernapasan menjadi hal yang penting. Pernapasan menjadi hal yang penting karena apa? Karena kita adalah makhluk yang hidup. Makhluk hidup salah satu cirinya adalah bernapas. Pernapasan dibagi menjadi 3 bagian pada saat kita bernyanyi. Ya, yang pertama adalah pernapasan di perut. Yang kedua pernapasan di dada. Yang ketiga pernapasan di diafragma. Mana perut? Ini perut. Kalau dada ini di dadaku, ini dada ya, ini perut kamu. Ayo diafragma ada di mana? Punya diafragma enggak? Kita punya ini antara rongga dada dan perut namanya lah diafragma ya. Kita lanjutkan pernapasan di perut dengan pernapasan di dada dengan pernapasan di diafragma. Bedanya di mana sih? Bedanya di mana sih? Mari kita lihat ya bedanya. Sebelum ke artikulasi, mari kita simak dulu kenapa ada apa bedanya pernapasan di dada. Kalau pernapasan di perut itu akan menghasilkan suaranya bulat. Ya. Bagaimana bulatnya? Bulat sih gabal, oh bukan. Bagaimana bulatnya yang tidak ada hambatan, ya. Jadi mengambil napas dari perut kemudian dikeluarkan tanpa hambatan. Oh, contoh. Ada sajadah panjang terbentang, itu suara dada, suara perut ya, suara di perut seperti itu. Bagaimana kalau tinggi? Ya tetap saja di perut karena dia konsisten dengan perutnya. Kalau di dada bagaimana? Kalau di dada pasti akan dangkal suaranya, bukan ada seperti nah itu ya di dada ya. Rocker juga manusia punya itu suara di dada. Beda dengan di perut yang tadi. Oke? Ya itu ya. Jadi yang bagus yang mana sih? Satu lagi ada yang diafragma ya. Yang bagaimana diafragma? Diafragma itu ringan. Tidak ke perut, tidak juga di dada. Sulit Pak Mujo nggak bisa mencontohkan itu. Kalau yang diafragma karena itu mah punya sendiri ya. Kalau kamu tahu Pamuliana itu suaranya bagus tuh, suaranya diolahnya di diafragma itu ya. Nanti kalau kita ketemu suruh dia bernyanyi, oke Pak kayak gitu ya. Nah itu jadi contoh-contoh jadi yang mana yang bagus ketiga pernapasan itu semuanya juga bagus karena semuanya mempunyai ciri khas itu ya. Nah kalian gunakan pada saat bernyanyi, kalian menggunakan pernapasan apa tidak tahu Pak Mujo juga karena bernyanyi. Coba kamu dari mana kata Pak Mujo? Saya dari Papua, lagunya apa? Yamko, sok atuh. Dikasih nada sama bapak, segini. Yamko, lumayan lah daripada tuh bisa tuh. Ya. Bahkan ada yang mengusulkan teman kamu, Pak mending juga dari YouTube aja Pak. Ada YouTube atau tinggal lucu ya, kita nggak bangga. Yang Pak Mujo kepingin karena kamu yang nyanyinya jelek itu harus menjadi bagus. Itu baru kebanggaan. Itu pernapasan. Jadi ada 3 ya, apa tadi? Perut, dada, dan diafragma. Masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda. Oke. Kemudian yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah pengucapan kalimat lagu yang sempurna. A, I, U, E, O-nya. Ya, kalimat lagu biasanya terdiri dari kata.
kata, kalimat, kata, kemudian terdiri dari huruf lagi. Dalam huruf ada dua, yaitu konsonan dan vokal. Ya. Yang vokal dulu nih, yang vokal itu ada 5, A, I, U, E, O. Bagaimana caranya mengucapkan A pada saat bernyanyi? Mengucapkan A pada saat bernyanyi adalah ini, 2 jari ini harus masuk ke mulut kita. A. Indonesia, tanah air, tanah tumpah. Begitu ya, jangan Indonesia jangan begitu ya. Itu kebanyakan nih kalian mah kalau pada saat upacara pemuja kalau upacara suka di mana tidak pernah lihatnya di paduan suara aja, karena tugas pemuja menerkiri, tapi enggak, kalian begini nyanyinya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah ada. Boro-boro kamu pikiran artikulasi ya, dia sendiri aja nyanyinya juga udah nggak bener. Belum lagi ditambah dirijennya di sana Aisyah reka mana atau ya dari kemana aja, tidak boleh itu. Jadi kita harus mengucapkan A, itu minimal, ini minimal, maksimalnya berapa jadi 10 kalau masuk silahkan ya, maksimalnya minimalnya A. A itu adalah 2 jari. Indonesia, tanah tumpah, dan seterusnya. Oke. Kemudian I. Kalau I bukan nyengir, bukan. Tapi dagunya yang ke bawah. I. A, I. Begitu, ya, I. Itu I. A, I. Oh, begitu. Jadi kita harus sampai terasa bahwa dagu ini jatuh ke bawah. I. Begitu. Oke. Ya. Kemudian U bukan monyong, bukan. U itu adalah kebalikan dari I. Kalau I jatuh, kalau U ditarik. I, U. A, I, U. Nah, begitu ya. Kemudian E itu seperti kita tersenyum. Itu. Kalian suka tersenyum kan? Coba bagaimana tersenyumnya? Harus ikhlas tersenyumnya supaya bunyinya aja bagus terdengarnya. Karena tersenyum itu ada yang tidak ikhlas. Gimana tersenyum yang tidak ikhlas? Nah itu tersenyum tidak ikhlas itu. Ya, jadi nggak akan bunyinya, nya nggak akan bagus. Yang terakhir adalah O. Bunyi O itu adalah bukan yang harus melongo oninya O, bukan, tapi bibirnya ditarik ke dalam. O. Jadi ingat-ingat nih, A, I, U, E, O. Begitu. Ayo, itu yang vokal itu. Kemudian yang konsonan. Konsonan itu ada 2. Konsonan ada 2, yaitu konsonan getar dan konsonan tajam. Pertama kita lihat ini ada konsonan getar. Kalau konsonan tajam dulu ya. Konsonan tajam itu ada 3, yaitu huruf K, huruf C, dan huruf T. Kenapa disebutnya konsonan tajam? Karena konsonan ini kalau diucapkan, kamu lihat di sini K. Bunyi K, kalau kita ucapkan sebelum bunyi A-nya lahir, coba kamu bilang K tanpa ada A. Pasti begitu. Ya? Pasti. Kalau itu berarti kecekik. Maka napas kita akan habis. Ya? Demikian juga bunyi C. Kalau E-nya tidak lahir, maka nah itu namanya konsonan tajam. Yang terakhir adalah T. T juga sama. Kalau E-nya nggak lahir, sama. Jadi K, C, T itu adalah konsonan yang tajam. Gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, satu lagi adalah sisanya. Kalau sisanya konsonan yang lain sisanya. Ya, seperti apa? B, H, B, H itu konsonan getar. Ya. Z, M, N, dan seterusnya. Begitu. Ya. Nah, bagaimana sekarang untuk menghindari konsonan yang tajam? Konsonan tajam supaya tidak tidak begitu, ya. Kamu harus menyisipkan bunyi H kecil pada konsonan itu. Contoh, misalnya dalam lagu itu ada tulisan kami, maka harus jadi begini. Agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, apa? Kami jadi, oke? Kami, jangan kami, jangan begitu, ya. Kalau kami jadi cekek, ya. Makanya orang-orang yang biasa bernyanyi itu dipelajari hal yang begitu. Kami jadi pandu, demikian juga desa.
Desaku, jangan begitu, ya. Desaku yang K-nya luluh begitu dengan H. Jadi ada H kecil, fungsinya untuk apa? Untuk menggetarkan, karena konsonan H adalah satu-satu yang bisa bergetar. Kemudian satu lagi, cinta, ya. Desaku yang ku cinta, jangan begitu, ya. Meskipun di sini ada H-nya, tapi ucapkanlah untuk menggetarkan saja. H. Mana tadi? Ini ya. Sekarang kamu perhatikan, ini ada contoh artikulasi. Ternyata baru ku sadari kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru kepadamu, keliru telah membunuh yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Itulah tadi contoh dari artikulasi. Kita lihat tadi seorang penyanyi yang sudah tidak asing lagi membawakan lagu Keliru. Kemudian sama Pak Wujud sengaja diambil potongan-potongan yang dia memperlihatkan artikulasi. Betapa kita kelihatan tadi mulutnya A, I, U, E, U dan seterusnya. Kita mah tidak bisa ke sana. Tinggal apa-apa yang penting kita bisa menikmati. Kemudian selanjutnya kita akan ke nomor 3, yaitu penjiwaan. Ya, lagu itu akan bagus kalau kita bisa menjiwainya. Apa sih penjiwaan itu? Penjiwaan adalah penghayatan. Oke? Kalau kita berbicara mengenai penghayatan, hayat itu artinya hidup. Jadi bagaimana caranya kita menghidupkan sebuah lagu agar bisa dinikmati. Kamu kenal dengan lagu Bintang Kecil tidak? Kenal kan? Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak. Waktu kita TK dulu, siapa yang bisa nyanyi anak-anak Bintang Kecil? Saya semuanya bisa nyanyi. Betapa bangganya hati dia. Kata ibu guru, coba kamu kesini bernyanyi, ayo, gitu ya. Kemudian si anak-anaknya gimana? Kesini datang. Gimana nyanyinya? Bintang kecil di langit yang pinter kamu. Si ibu melihat bukan hayatannya. Kalau kita nyanyi begitu, nanti ada yang mentertawakan karena kita udah tahu apa artinya bintang kecil, gitu ya. Beda loh. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak. Beda itu dengan aku ingin terbang dan menari. Beda suaranya juga. Jauh tinggi ke tempat, itu beda. Itu ada penjiwaan di dalamnya. Jadi beda. Jadi jangan kita meremehkan penjiwaan. Nah, sekarang timbul pertanyaan di kita, bagaimana caranya menjiwai sebuah lagu? Yang pertama adalah kamu harus tahu makna lagu itu. Jangan sampai kita nyanyi Korea baru jeung yang artina pahaya atau mabong ngeunaheun, percuma. Nyanyi Inggris mah mending aya Bu Siska. Jadi kita punya Bu Siska pasti tahueun, namun salah tengerakeun kan. Tapi kalau nyanyi Korea, seperti kamu aja kemarin nyanyi Papua, nyanyi artinya teuing. Tapi dah minimal kamu tuh tahu. Kita di Indonesia kita harus berusaha tahu. Itu yang pertama adalah harus tahu maknanya. Siapa yang tahu bintang kecil kira-kira maknanya apa? Apakah bintang, apa kecil, dan sebagainya? PR buat kamu. Ya coba kira-kira bintang kecil maknanya apa? Tidak tahu. Apakah menceritakan bintang? Atau menceritakan matahari? Atau menceritakan malam? Sebetulnya bintang itu adalah menceritakan cita-cita. Aku ingin terbang dan menari. Sampai enggak? Sampai enggak itu? Pasti kita nggak tahu ya sampai atau enggaknya karena kita belum pernah sampai. Hei kamu yang menjadi bintang kelas, kamu itu pernah sampai ke sana. Ya. Apa sih yang nggak bisa oleh bintang? Matematika anjing cetek. Matematik mah ya cek si bintang teh. Maka kamu harus jadi seorang bintang. Naon matematika barisa, kamu jadilah bintang. Ya, jangan hanya nyanyi saja. Gitu ya. Jadi bintang kecil itu lagu-lagu untuk kita sebetulnya, bukan untuk anak kecil, ya.
jadi lagu untuk kita. Kamu raih si bintang itu sampai mereka bisa menari di angkasa begitu. Enak kalau sudah jadi bintang. Kayak Pak Mujo ini bintang loh. Nah, kalau sih temenanku aing, guru aing, ya, cek aing mana sasapu mana. Cek aing mana ngepel mana bintang anjing, ya, gitu. Maaf ya Bapak ngomongnya begitu. Ya, saking akrabnya dengan kalian. Oke, yang kedua, puisikan lagu itu. Puisikan lagu itu. Kenapa puisikan? Karena puisi merupakan salah satu karya sastra yang membacanya teh berbeda. Butuh penjiwaan. Gitu, ya. Nah, Pak Mujo di sini akan mencontohkan. Kita lihat syair lihat kenal dengan syair Pertiwi? Kenal ya. Kulihat di Pertiwi sedang melihat serinya. Ini menceritakan ibu atau menceritakan bapak atau menceritakan siapa ini? Menceritakan Indonesia, betul ya. Di sini sekarang bukan akan kita nyanyikan tapi kita puisikan nih. Kamu lihat. Bagaimana caranya mempuisikan? Kulihat Ibu Pertiwi. Benar salah? Salah. Kulihat Ibu Pertiwi. Salah. Kulihat mana atuh benar? Caranya begini. Kalau kamu ahli puisi, maka kamu akan sip. Begini caranya. Kamu lihat di sini kalimat pertama. Kulihat Ibu Pertiwi. Ada dua kata yang Pak Mujo garis bawahi, yaitu ku dan Pertiwi. Kenapa? Karena dalam lagu bait pertama yang ditonjolkannya adalah si aku dan Pertiwinya. Makanya cara mengucapkan puisi itu harus beda. Jangan begini. Kulihat Ibu Pertiwi, jangan begitu. Kulihat, jangan begitu, tapi harus begini. Ku lihat Ibu Pertiwi, harus begitu. Kenapa? Karena si pencipta lagu ini juga telah menyediakan nada yang berbeda untuk itu. Bagaimana nyanyinya? Masih ingat? Begini nyanyinya. Ku panjang ku nanti. Ku lihat Ibu Pertiwi. Panjang dewai. Tidak begini itu lagu. Kulihat. Tidak begitu. Ya. Karena lihat bukan kata yang pentingnya. Tapi Ibu dan Pertiwi yang penting. Sehingga nadanya pun jadi ku. Begitu. Oke. Yang kedua. Sedang bersusah dan hati. Sedang bersusah hati. Jangan begitu. Harus beda mengucapkannya. Seperti tadi ku dan Pertiwi. Bagaimana mengucapkannya? Boleh ditekan keras, boleh juga dilambatkan. Di sini dia minta lambat karena lagunya juga sedang. Ku tadi lihat Ibu Pertiwi sedang, ya. Kernawan si Pertiwi teh sedang, ya. Jadi itu sedang bersusah hati. Selanjutnya air matanya, air sama berlinang. Air matanya berlinang. Air matanya berlinang, jangan begitu, ya. Nah beda. Kemudian mas saja ini. Mas Intan Jangkau. Mas begitu. Jangan Mas Intan Jangkau, enggak hidup kalau begitu, ya. Harusnya Mas Intan Jangkau, harus begitu, ya. Coba lanjutkan. Hutan, gunung, sawah, lautan. Mana sih yang bagus? Hutannya, gunungnya, sawahnya, sawah, lautan. Ternyata lautannya. Jadi hutan biasa saja, gunung, sawah, lautan. Kalau bisa begitu, ya. Karena berjanjinya juga beda. Hutan, gunung, sawah, lautan, begitu, ya. Lautannya yang disuka. Demikian juga untuk simpanan dan seterusnya, gitu, ya. Nah, coba sekarang kamu janjikan ini Pertiwi semuanya. Nah, setelah tadi kita mencoba mempuisikan, sekarang coba kita nyanyikan lagu Pertiwi ini, oke? Ya. Lagu Pertiwi awalnya adalah dari sol, solnya sol rendah.
pasti akan lebih bagus dari Bapak. Bersama Bapak dikasih musiknya, kamu bernyanyi ya di rumah. So, 1, 2, 3. Berlatih. Itulah tadi contoh kita bernyanyi ya. Terserah kamu nanti kamu bernyanyi lebih bagus, itu ya, itu memang harapan Bapak ya. Sekarang ada 3 loh cara menjiwai lagu itu. Yang pertama adalah tahu maknanya, yang keduanya adalah mempuisikan, kemudian yang terakhir adalah mengungkapkan emosi. Ini adalah unsur penjiwaan, ya, emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah keadaan jiwa seseorang pada saat mengalami suatu peristiwa. Emosi dalam diri manusia ada 3, yaitu marah, sedih, dan gembira. Kalian pasti pernah marah seumur hidup ini. Pernah juga sedih, pernah juga gembira. Ya. Nah, pada saat kita bernyanyi, maka emosi ini harus tampil. Emosi ini harus mewakilkan kita pada lagu itu, ya. Seperti contoh misalnya tadi kita menyanyikan lagu Pertiwi, apa yang harus emosi yang harus timbul di kita? Apakah itu emosi sedih atau emosi gembira atau emosi haru? Tidak tahu. Mari kita dari ketiga jenis emosi ini bisa berbaur, ya. Kita lihat di sini. Kita gelisah. Gelisah itu adalah percampuran antara marah dan sedih. Kemudian terharu, sedih dan gembira. Malu, gelisah dan marah. Rindu, haru dan gembira. Dan banyak lagi contoh jenis emosi lain. Jadi pada saat kita bernyanyi kita harus memunculkan emosi. Beneran atau tidak? Acting saja, ya. Kalau pada saat kita bernyanyi kita harus acting sesuai dengan, jadi tekudu nyata. Karena kalau lagu itu lagu sedih, kemudian kita janjikan bersedih, perilaku mau balik, ya kalau begitu, ya. Jadi usahakan acting saja. Ya, jadi mewakili. Jadi tuntutan seorang penyanyi harus pintar acting bisa mewakili begitu, ya. Nah, kalau kita sedang menyanyi Indonesia Raya, apa yang harus dimunculkan di kita? Bangga. Indonesia tanah Allah, coba bangga begitu, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang terakhir pertanyaan Pak Mujo nih, apakah cinta termasuk emosi? Ini adalah pekerjaan rumah buat kamu, ya. Pekerjaan rumah ini, kalau kita melihat gelisah, marah dan sedih, haru, kemudian sedih dan gembira, malu, gelisah dan marah, rindu, haru dan seterusnya. Kalau cinta, emosinya apa saja di dalamnya? Banyak sekali, silakan kamu ditentukan, ya. Nah, tugas terakhir, kerjakan secara perorangan. Ya, kemarin aku udah mempelajari lagu daerah, kamu jangan hanya bisa bernyanyi, tapi kamu harus tahu maknanya. Ya, perorangan, tapi ini mah lagu daerah kamu lagu apa, kemudian apa makna lagu itu, yang terakhir adalah bentuk emosi apa yang harus kamu tuangkan dalam lagu itu, ya. Kumpulkan melalui WA, kemudian ke grup dikirimkan. Demikian pelajaran dari Bapak untuk mari kita bernyanyi, ya. Silahkan dikerjakan. Selamat bekerja. I love you.